Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan saya. Mungkin ada beberapa anak-anak yang kemarin tidak bisa mengikuti pembelajaran Diptim pada saat webinar. Ini Bu Nurul buatkan video untuk belajar tentang struktur dan fungsi sel. Sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Itu yang pernah kalian dengar pada saat di kelas 10. Nah, sebenarnya sel itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti selula atau sela, yang artinya ruangan kecil. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar kata sel itu di mindsetnya anak-anak. Oh, sel berarti penjara. Nah, sama. Jadi kenapa itu penjara dikatakan sel? Karena bentuknya kotak, kecil, dan cukup untuk satu orang saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan sel. Jadi, sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Di kelas 10 itu sudah pernah anak-anak pelajari tentang organisasi kehidupan. Itu mulai dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Nah, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, kemudian komunitas, kemudian ekosistem, bioma, dan biosfer. Tentunya kalian ingat kan? Jangan sampai tidak ingat. Karena apa? Karena itu sebagai keyword atau kata kunci untuk kalian. Nah, macam-macam sel. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu dibagi menjadi dua, yang disebut dengan sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa itu sel prokariotik dan sel eukariotik? Nah, ada yang tahu? Nah, ini salah satu contoh sel prokariotik dan sel eukariotik. Kira-kira yang mana yang termasuk sel prokariotik dan sel eukariotik? Yang mana? Yang berflagel atau yang tidak berflagel? Ups, oke, betul. Yang berflagel. Jadi yang berflagel ini adalah sel prokariotik. Ini adalah sel bakteri. Sedangkan ini adalah sel hewan, termasuk sel eukariotik. Nah, sekarang kita fokuskan pada gambar sel prokariotik ini ya. Nah, di sini di bagian tengah itu ada yang namanya materi genetik yang berupa DNA. Nah, di sini DNA-nya pada sel bakteri ini itu menyebar di sitoplasma. Nah, karena dia menyebar di sitoplasma, ini menunjukkan bahwa sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti. Nah, sedangkan sel hewan di sini bagian paling tengah yang ini itu ada nukleus. Dan nukleus inilah tentunya ada yang namanya pembungkus. Nah, pembungkus ini yang disebut sebagai membran inti. Jadi sudah tahu bedanya sel prokariotik dan sel eukariotik? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Oke, sel prokariotik. Nah, tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa selnya itu inti atau materi genetiknya itu tidak dibungkus oleh membran, sehingga tipe sel yang tidak memiliki membran. Kenapa? Karena materi genetik itu menyebar di sitoplasma. Nah, materi genetiknya terpusat pada nukleus. Nah, nukleus berarti ada di tengah-tengah dan memiliki struktur DNA sirkular yang disebut dengan plasmid. Kemudian ciri yang lain dari sel prokariotik
tidak memiliki organel yang mengandung membran. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sel bakteri. Nah, sekarang untuk sel eukariotik. Nah, ini adalah contoh dari sel hewan. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal bahwa kalau pada sel hewan ada yang namanya inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Sedangkan anak inti disebut dengan nukleolus. Nah, ini sudah jelas bahwa di dalam membran di dalam sel eukariotik itu terdapat nukleus, sehingga materi genetiknya terbungkus yang namanya membran, karena materi genetiknya itu tersimpan di dalam nukleolus. Nah, yang termasuk sel eukariotik itu apa? Yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya, kecuali sel bakteri. Nah, secara garis besar bisa dilihat di sini antara sel prokariotik dan sel eukariotik perbedaannya. Dilihat dari membran plasma, tadi ada enggak? Untuk sel prokariotik ada. Yang namanya membran plasma itu merupakan membran paling luar, bukan membran inti ya. Beda antara membran plasma dengan membran inti. Sitoplasma ada. Ribosom ada, semuanya ada. Nah, dinding sel sel prokariotik tidak ada. Sel eukariotik ada kan, biasanya pada sel tumbuhan. Kalau sel hewan tidak memiliki. Kemudian membran inti tidak ada pada prokariotik. Ini yang membedakan antara prokariotik dan eukariotik. Kemudian RE, retikulum endoplasma ya, RE itu tidak ada. Di sel kariotik ada. Lisosom di prokariotik ada, sel eukariotik prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Kemudian badan Golgi, prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Mitokondria sel prokariotik ada, tidak ada ya, eukariotiknya ada, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bahas tentang komponen kimiawi sel. Tadi kita membahas tentang macam-macam sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Nah, sekarang sel itu tersusun oleh komponen apa saja? Ada komponen kimiawi sel yang tersusun atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, yang termasuk senyawa organik apa? Senyawa organik meliputi karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan senyawa anorganik itu terdiri atas air, mineral, dan vitamin. Karbohidrat, lemak, protein ini semuanya masuk senyawa organik, yaitu senyawa-senyawa yang bisa kita ambil atau kita jumpai pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan. Nah, itu semuanya ada. Nah, sekarang itu komponen kimiawinya. Nanti untuk komponen kimiawi berikutnya nanti bisa dibaca di materi yang sudah saya jelaskan. Nah, yang sudah saya share maksud saya. Nah, sekarang sejarah penemuan sel. Nah, kenapa bisa ditemukan sel? Ya, diawali dari Pak Robert Hooke. Robert Hooke itu pada saat itu melakukan suatu pengamatan terhadap sayatan gabus. Nah, sayatan gabus itu karena dia termasuk sel mati, otomatis pada saat dilihat di bawah mikroskop itu selnya berbentuk seperti bata-bata yang tertata atau tumpukan bata. Nah, dari situlah maka muncullah yang namanya ruangan-ruangan kecil atau sel-sel atau selula. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini sebagai penemu mikroskop. Nah, yang Robert Hooke kok bisa Bu? Bisa mengamati untuk sayatan gabus. Nah, mikroskopnya masih sederhana. Nah, beda yang dilakukan oleh Pak Anthony. Jadi Pak Anthony van Leeuwenhoek ini itu sebagai penemu mikroskop yang yang lebih
lebih bagus dibanding yang Pak Robert Hooke. Nah, kemudian dilanjutkan penelitian berikutnya yaitu Skilden dan Theodorus Quant. Nah, Skilden dan Theodorus Quant ini melanjutkan penelitian sehingga maka terbentuklah teori yang namanya sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Kemudian Mark Russell, kemudian Rudolf Virchow, Robert Brown, Felix Dujardin, dan Johannes Burke. Semuanya ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tidak paham atau tidak dipahami, bisa chat di saluran ini ya. Oke, thank you. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.